Anda masih bersama kami pemirsa. Jika tadi kita sudah memantau bagaimana situasi menjelang pencoblosan tepatnya di Jawa Tengah, sekarang kita akan langsung mengajak Anda ke Sumatera Utara. Kita akan memantau bersama dengan rekan kami ada Prita Zega dan juga ada Nofri Afandi yang akan mengabarkan langsung dari TPS para paslon. Terlebih dahulu kita ke Zega. Zega, silakan situasi terkini di sana. Ya, selamat pagi pemirsa TV One. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk seluruh rakyat Indonesia. Terlebih saat ini mengabarkan khusus dari Kota Medan, Sumatera Utara. Saat ini kami sedang berada di depan rumah dari Paslon 02 Pilgub Sumatera Utara, yakni Edi Rahmayadi. Di mana tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Edi Rahmayadi ke TPS menyalurkan hak suaranya, di mana TPS-nya berlokasi di TPS nomor 44 Jalan Karya Bakti, Kecamatan Medan Johar, Kabupaten Kota Medan, Sumatera Utara. Di mana tadi kami melihat tidak hanya sendiri Edi Rahmayadi menyalurkan hak suaranya, namun juga dengan bersama-sama ibunda tercinta dan juga keluarga besar langsung ke TPS untuk menyalurkan hak suaranya. Tadi juga sempat di TPS pemirsa, antusias warga dalam menyambut Edi Rahmayadi juga sangat tinggi sekali, di mana tadi sempat mengobrol juga dengan beberapa warga di sana. Dan kemudian karena memang ini lokasi dari rumah ke TPS ini kurang lebih 60 meter saja, jadi tadi kami tim media pun mengikuti perjalanannya dengan mengantarkan ibunda tercinta menggunakan kursi roda dan juga bersama-sama dengan keluarga besar sampai ke TPS. Dan tidak lama pemirsa setelah mencoblos, dirinya langsung lagi kembali ke rumah yang tidak jauh dari lokasi TPS bersama-sama juga dengan ibunda dan keluarga besar. Dan tadi kami sempat menanyakan optimis tidak dalam pemenangan Pilkada Sumut ini, dan dia mengatakan bahwa selalu optimis dan juga seperti tadi yang diharapkan oleh ibunda tercinta. Dan saat ini Agita, saat ini di dalam rumahnya ini sedang ada acara keluarga. Tadi kami sempat berbincang juga dengan Edi bahwa setelah tadi dia mencoblos, berkumpullah keluarga besar di dalam rumahnya Edi ini yang tidak jauh dari lokasi TPS, di mana meminta doa juga. Dan tadi juga kami sempat bertanya dengan wakilnya Hasan, di mana Hasan Basri Sagala sendiri sedang berada di Jakarta karena memang alamat KTP-nya di Jakarta, namun nantinya akan bersama-sama menyaksikan quick count bersama dengan wakilnya. Demikian, kembali ke Anda, Agita. Baik. PKS. Terima kasih Prita Zega. Selanjutnya kita akan memantau bagaimana pergerakan dari Bobi Nasution, apakah sudah menggunakan hak pilihnya. Silakan Nofri. Ya, Windy dan juga pemirsa, memang calon gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution akan ataupun terdaftar menggunakan hak pilihnya di TPS 15 Komplek Tasbih Blok VV, Kelurahan Hasan Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution yang berpasangan dengan Surya ini dijadwalkan akan tiba ke TPS sekitar pukul 10 pagi nanti, dan di mana ia di sini terdaftar bersama 4 orang keluarga lainnya, diantaranya sang istri Kahiyang Ayu, kemudian sang ibunda, kemudian kakaknya dan juga iparnya. Sehingga total Bobi Nasution bersama keluarga akan memilih di TPS ini dengan sebanyak 5 orang. Di TPS ini pemirsa terdaftar ada sebanyak 474 pemilih, namun formulir C6 yang berhasil didistribusikan ini hanya sebanyak 372 formulir saja, dan sisanya tidak tersampaikan dengan alasan pindah, kemudian tidak dikenal, dan juga ada alasan ataupun alamat yang tidak jelas. Dan hingga kini terlihat masyarakat di sekitar lokasi ini masih terus berdatangan memberikan hak suaranya untuk memilih calon gubernur dan juga wakil gubernur Sumatera Utara, di mana pada Pilkada serentak 2024 ini ada 2 pasangan calon, diantaranya Bobi Nasution dan Surya yang merupakan nomor urut 1, kemudian Edi Rahmayadi yang berpasangan dengan Hasan Basri Sagala yang merupakan pasangan calon nomor urut 2. Bobi Nasution sendiri hingga kini diketahui merupakan petahana wali kota Medan, sementara Edi Rahmayadi merupakan gubernur Sumatera Utara periode sebelumnya. Kami masih menantikan kedatangan Bobi Nasution bersama keluarga untuk memberikan hak pilihnya di TPS 15 Komplek Tasbih Blok VV, Kelurahan Hasan Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ini. Meskipun di Kota Medan sendiri hingga saat ini masih terus diguyur hujan sejak pagi tadi, namun antusias masyarakat untuk datang ke TPS masih terus terlihat, masih terus datang untuk memberikan suara mereka. Tentunya
Hingga kini kami masih menanti kedatangan dari Bobi Nasution beserta keluarga ke TPS 15 di Komplek Tasbih, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ini. Agita dan juga Windy. Baik, terima kasih Nofri Afandi, informasi langsung dari Medan, dan tadi juga ada rekan kami Pirita Zega yang mengabarkan langsung untuk paslon 1 dan juga 2. Bapak-bapak, sekarang kita coba pantau ya dari Sumatera Utara sendiri. Kita tahu secara statistik memang untuk Bobi Nasution ini sebenarnya jauh lebih diunggulkan. Tapi bagaimana melihat peluang sang petahana, karena Pak Edi Rahmayadi kan sang petahana, Gubernur? Iya, Edi Rahmayadi petahana, tapi saya lagi-lagi bicara tentang garis start tadi. Bobi Nasution lari lebih dulu, walaupun melalui berbagai macam gosip ya, karena kan saat itu dia wali kota Medan. Tapi nampaknya memang kekuatan Joko Widodo itu sudah terbang semua ke Sumatera Utara tuh, untuk memastikan bahwa ini kan pertarungan terakhirnya keluarga Pak Jokowi nih. Jadi kelihatannya ini harus menang lah. Tapi saya bicara secara objektif dalam debat-debat ya. Penampilan Bobi di debat itu cukup meyakinkan gitu, dan dia menguasai hal-hal yang detail dari Sumatera Utara, dan kemudian wakilnya juga cukup membantu Bobi, bahkan sangat membantu Bobi dalam debat itu. Sementara Pak Edi Rahmayadi kan memang dia citranya tegas ya, tapi nampaknya di Sumatera Utara itu orang senang juga dengan mengalun sebetulnya ya, mengayun. Jadi artinya ya nggak usah tegas-tegas amat, di sana juga banyak Melayunya, jadi bisa lebih banyak diajak ngomong dan diajak bicara. Nah, kalau dari hasil survei memang Bang Edi ini tertinggal. Dan kemunculan dia sebagai calon gubernur pun ketinggalan, karena waktu itu lagi-lagi ditolong MK nih. Dengan adanya MK, kemudian walaupun PDI Perjuangan waktu itu bisa sendirian, kemunculannya itu tergolong telat sih, karena kan sebelumnya dia tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Bahkan cenderung oposan tuh PDI Perjuangan terhadap Edi Rahmayadi. Jadi pendukungnya Edi sekarang agak bingung-bingung juga nih. Ini gimana ya? Kemarin kan kita oposisi ya. Sekarang kok kita bersama Edi Rahmayadi. Bahkan Edi menjadi anggota PDI Perjuangan tuh, kalau saya tidak salah, pada saat deklarasinya menggunakan baju PDI Perjuangan. Nah, ini kita mungkin bisa lihat rame dan tidaknya, karena PDI Perjuangan kan memang pemenang di Sumatera Utara. Kalau memang solid, mungkin akan mengubah sedikit. Tapi ya lagi-lagi saya mengutip Pak Prabowo lagi lah, terserah rakyat. Hanya memang kalau di dalam debat-debat kemarin, penampilan Bobi Nasution terasa lebih kinclong dibandingkan Bang Edi. Baik. Selanjutnya mungkin ini kita membicarakan masalah teknis terlebih dahulu, Mas Cecep. Dengan adanya banyak musibah dan juga cuaca ekstrim yang melanda dari Sumatera ini sendiri, seperti adanya bencana longsor di Karo, Sumatera Utara, apakah ini juga berpengaruh terhadap partisipasi dari masyarakat? Ya, memang untuk masalah pilkada sendiri saya kira ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Pertama memang masalah logistik ya, dengan distribusi yang berbeda-beda wilayah, tujuan wilayah itu sebenarnya ini jadi tantangan tersendiri buat penyelenggara pemilu. Bagaimana mereka memastikan segala perlengkapan teknis untuk kepemiluan itu bisa terdistribusi ya kemarin gitu misalnya. Nah, ini jadi tantangan yang pertama, masalah logistik. Kemudian yang kedua memang masalah partisipasi. Dengan kondisi yang sekarang ya, masuk musim penghujan, ini di beberapa daerah kan nggak bisa diprediksi juga. Seperti tadi misalnya di Medan tengah hujan nih. Nah, ini jadi tantangan bagaimana kemudian mengajak masyarakat untuk bisa berpartisipasi. Tapi sebenarnya kalau ada pendidikan ya, maksudnya ketika masyarakat tercerahkan dan mereka yakin sadar bahwa pilkada saat ini penting untuk menentukan pembangunan wilayah mereka 5 tahun ke depan, bagaimana mereka memilih pemimpin yang untuk melayani mereka, mereka akan tetap datang ke TPS-TPS memberikan hak suara mereka. Ya, ini yang terjadi saya kira ya bukan cuma di Sumatera ya, tapi di daerah timur Indonesia ya, yang bukan hanya di pulau-pulau besar, tapi pulau-pulau terkecil depan itu. Terluar. Kita melihat tentunya perjuangan dari petugas KPS maupun juga dari anggota KPU di berbagai daerah ini luar biasa ya, dengan berbagai macam kondisi geografis yang terjadi di wilayah, di daerah ini tetap berusaha untuk mendistribusikan seluruh surat suara. Tapi secara spesifik Pak Cecep untuk berbicara di Sumatera Utara, kalau tadi Bang Hensa mengatakan karakteristik dari masyarakat di Sumatera Utara ini sebenarnya tidak semuanya keras. Iya. Ada juga yang lembut begitu ya, Bang Hensa. Benarkah seperti itu memang pantauan Anda? Ya benar lah. Ya memang itu kan
status apa namanya ya, masalah kesukuan ya, masalah etnisitas pun beragam juga sebenarnya. Enggak, kita bukan sebuah mono entitas di Sumatera Utara. Jadi multi juga sebenarnya di sana, baik itu etnik maupun ras, saya kira ya itu ada hadir di sana di wilayah Sumatera Utara. Dan tentu saja mereka perlu didekati dengan strategi yang berbeda-beda. Apakah Bobi itu bisa menjawab ketika data secara statistik ini lebih melambung dibandingkan Edi Rahmayadi? Iya, kemarin Bobi diuntungkan oleh beberapa hal sebenarnya ya. Pertama memang dia sudah dipastikan akan jadi calon gubernur ketika yang satu belum pasti nih. Itu yang pertama. Sehingga kemudian dia bisa startnya udah lari duluan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika karakteristiknya berbeda ya, bagaimana seorang Edi yang tegas ya, tapi kemudian berhadapan dengan Bobi yang kemudian mencitrakan ya generasi kekinian gitu. Itu kan termasuk juga, saya kira di Sumut sebagian besar masyarakatnya itu, pemilihnya itu ya ya gen milenial atau gen Z gitu ya. Nah ini jadi daya dukung juga buat Bobi ya. Kemudian juga tentu tidak dapat menafikan ya support dari Presiden Joko Widodo sebelum ini. Bagaimana segala sumber daya saya kira dikerahkan ya sebagai tadi medan pertarungan. Salah satu medan pertarungan ya buat di pilkada. Gitu ya? Ya karena hanya dia, karena ketika ketum TSI-nya gagal ya berarti hanya di Sumatera Utara gitu kan. Dan memang terima kasih kepada MK akhirnya ya. Akhirnya bisa maju ya, PDI Perjuangan juga bisa maju di beberapa wilayah. Dan memang tadi akhirnya ada split party ID ya, ketika sebelumnya PDIP berhadapan dengan cagup ini yang diusung mereka ini, sekarang mereka harus mendukung. Nah ini kan di tingkat bawah ini susah juga, hingga kemudian kan banyak anggota dewan ya, kader PDIP yang langsung terjun langsung tuh ke wilayah Sumatera Utara. Itu kan dalam rangka ini mengkonsolidasikan ya, mobilisasi basis elektoral mereka. Iya.